Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-262. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan setelah memperlihatkan kekuatan leluhur sekte Ziwei lewat tangan raksasa, Ye Yunfei menguatkan sekte dan menolak tekanan kerajaan Yan hingga memicu perang melibatkan sekte surga suci dan sekte seribu matahari. Ia menghadapi keraguan Jiyu dan ancaman Zhao Lingfeng namun tetap teguh. Pasukan bergerak ke makam tetua Yao kuno penuh energi Yin, di mana mereka diserang prajurit hantu dan tanah kematian. Ye Yunfei memanfaatkan Youing dan Huangxiang untuk menghancurkan makhluk Yin dan menyerap energinya, menjadikan wilayah itu sumber kekuatan. Ledakan besar menggema di dalam ruang makam kuno itu, bukan sebagai suara langsung, melainkan sebagai gelombang energi yang menghantam tanah dan ruang di sekitarnya, membuat seluruh area bergetar seperti dunia yang sedang retak dari dalam. Tanah abu-abu tua yang penuh makam bergetar hebat, kabut Yin yang pekat beria ke segala arah, seolah dipaksa bangkit oleh kekuatan yang jauh lebih brutal. Di tengah getaran itu, Ye Yunfei melancarkan satu pukulan ke arah sebuah makam lain tanpa ragu sedikit pun. Gerakan tangannya sederhana namun mengandung tekanan kekuatan yang luar biasa, hingga dalam sekejap makam tersebut tidak mampu menahan dampaknya. Struktur tanahnya runtuh total, pecah seperti kaca tua yang dihantam palu raksasa, dan dari dalamnya langsung meledak energi kematian yang pekat. Dari reruntuhan itu, sebuah sosok prajurit hantu muncul dengan cepat, membawa pedang besar yang tampak berat dan dipenuhi aura dingin. Tubuhnya diselimuti kabut hitam yang terus bergerak seperti makhluk hidup, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak energi kematian di udara. Tanpa menunggu lebih lama, makhluk itu langsung bergerak agresif, seolah insting pembantaian telah tertanam dalam dirinya sejak ribuan tahun lalu. Namun ruang di sekitarnya telah lebih dulu dikuasai oleh kekuatan lain. Huangxiang, Youing, ratusan naga bumi yang terbentuk dari energi tanah, serta dua jenis api langit dan bumi yaitu api bumi dan api sejati Samadhi, semuanya langsung merespon secara bersamaan. Mereka bergerak seperti pasukan yang telah lama disiapkan, mengelilingi prajurit hantu tersebut dari berbagai arah tanpa memberi celah sedikit pun. Keberadaan prajurit hantu yang lahir dari tanah yang sangat Yin membuat seluruh kekuatan berbasis Yin di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Namun pada saat yang sama, kekuatan berbasis bumi dan api yang bersifat yang langsung menjadi penekan alami. Naga bumi yang terbentuk dari energi tanah mengikat ruang geraknya, sementara api bumi dan api sejati Samadhi membakar kabut Yin yang melingkupinya, menciptakan benturan energi yang terus-menerus. Dalam kondisi itu, prajurit hantu tersebut kehilangan keseimbangan kekuatannya. Setiap gerakan yang ia lakukan selalu tertahan oleh tekanan gabungan dari berbagai elemen tersebut. Bahkan sebelum ia sempat menunjukkan potensi penuhnya, Huangxiang dan Youing telah melesat ke arahnya, menghantam dari dua sisi berbeda dengan kecepatan yang tidak memberi ruang reaksi. Pertarungan itu berlangsung sangat singkat. Dalam hanya beberapa kali benturan, tubuh prajurit hantu tersebut mulai terurai oleh tekanan energi gabungan. Kabut Yin yang membentuk tubuhnya tersedot dan dilahap, sementara inti kesadarannya runtuh dalam sekejap. Tidak butuh waktu lama sebelum makhluk itu benar-benar lenyap, terserap habis oleh kekuatan Huangxiang dan Youing tanpa tersisa sedikit pun. Setelah kemenangan cepat itu, Ye Yunfei bersama Huangxiang mulai bergerak lebih jauh ke dalam area pemakaman. Mereka tidak lagi hanya menghadapi satu makam, tetapi mulai membuka satu demi satu makam yang tersebar di seluruh area. Setiap kali makam itu dihancurkan, prajurit hantu baru muncul, namun semuanya segera dilahap oleh kombinasi kekuatan yang telah berkembang pesat itu. Seiring waktu berjalan, kekuatan Huangxiang dan Youing mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Energi Yin yang mereka serap terus bertambah, memperkuat eksistensi mereka hingga tingkat yang sebelumnya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Setiap prajurit hantu yang mereka hadapi kini menjadi sumber nutrisi, bukan lagi ancaman yang serius. Dengan peningkatan itu, kecepatan mereka dalam membersihkan area makam juga meningkat drastis. Ye Yunfei mulai membuka lebih dari selusin makam secara bersamaan, melepaskan puluhan prajurit hantu dalam satu waktu. Namun alih-alih kewalahan, kelompok kekuatan ini justru bergerak lebih efisien, langsung membagi target dan melahapnya secara sistematis tanpa membiarkan satupun lolos. Dalam proses pembantaian dan penyerapan itu, jumlah energi yang dikumpulkan semakin tidak terhitung.
Seluruh area pemakaman yang sebelumnya tampak seperti lautan kematian kini berubah menjadi ladang energi yang terus mengalir ke arah Huangshan dan Youing. Pada akhirnya, seluruh sistem pemakaman tersebut berhasil dihancurkan secara total. Lebih dari 1.000 makam yang tersebar di area itu semuanya telah dibuka, dan setiap prajurit hantu yang muncul dari dalamnya telah dilahap tanpa sisa. Di belakang mereka, hanya tersisa pemandangan kehancuran berupa tanah yang retak, tumpukan zirah hitam yang berserakan, serta genangan darah hitam yang menguap perlahan di udara dingin. Di tengah keheningan setelah pertempuran besar itu, Huangshan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kualitas energi ini yang baru saja ia serap berada pada tingkat yang sangat tinggi, jauh melebihi energi yang pernah ia temui sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, ia mengakui bahwa dirinya telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perjalanan ini. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dunia benua Hongmeng memang pantas disebut sebagai dunia tingkat tinggi. Kesempatan yang ada di dalamnya muncul di tempat-tempat yang bahkan tidak terduga, seperti makam kuno yang tampak biasa namun menyimpan energi luar biasa di dalamnya. Dibandingkan dengan alam Changhuang, peluang di dunia ini jauh lebih besar dan padat. Ye Yunfei menanggapi hal tersebut dengan tenang, menyatakan bahwa perjalanan mereka di benua Hongmeng baru saja dimulai dan masih terdapat banyak peluang yang belum tersentuh. Dunia ini memiliki lapisan kekuatan yang jauh lebih dalam, dan setiap langkah ke depan akan selalu menghadirkan kemungkinan baru. Setelah itu, Huangshan memutuskan untuk mengasingkan diri sementara waktu. Energi Yin yang baru saja ia serap terlalu besar untuk langsung dicerna, sehingga ia perlu memasuki kondisi kultivasi tertutup untuk menstabilkan kekuatannya. Tanpa menunda lebih lama, ia memasuki ruang khusus dalam menara ilusi dan memulai proses penyerapan energi secara mendalam. Sementara itu, Youing menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Makhluk tersebut kini mampu dengan mudah menghabisi kultivator di tingkat transformasi Dao, dan bahkan terhadap ahli di alam takdir surgawi, ia mampu memberikan tekanan besar dalam beberapa gerakan saja. Perkembangan ini membuat Ye Yunfei merasa puas terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan perkembangan tersebut, Ye Yunfei menyimpulkan bahwa sudah saatnya ia mengejar ketertinggalan dari kelompok lain di makam ini. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke depan dengan teknik pergerakan yang cepat, meninggalkan area pemakaman yang telah hancur di belakangnya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat banyak jejak pertempuran yang terjadi di berbagai titik. Terdapat banyak roh jahat yang telah terbunuh, meninggalkan genangan darah kotor yang menyebar di tanah. Selain itu, banyak juga mayat para praktisi dari berbagai faksi yang menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di berbagai lokasi sebelumnya. Beberapa prajurit hantu raksasa juga terlihat di sepanjang jalan. Makhluk-makhluk tersebut memiliki tubuh yang sangat besar, mencapai puluhan meter, dan sebagian dari mereka telah mengalami perubahan fisik dengan tumbuhnya daging dan darah hitam di tubuh mereka. Setelah dibunuh, mereka tidak langsung menghilang seperti kabut, tetapi meninggalkan tubuh fisik yang nyata berupa daging hitam dan darah pekat yang mengalir di tanah. Melihat fenomena tersebut, Ye Yunfei menyadari bahwa wilayah ini adalah bentuk ekstrim dari struktur bintang tunggal, di mana energi Yin terkonsentrasi secara tidak normal hingga mampu menciptakan makhluk yang hampir sepenuhnya berevolusi menjadi kehidupan nyata. Kekuatan para prajurit hantu tersebut diperkirakan berada pada tingkat akhir alam takdir surgawi, bahkan beberapa di antaranya mendekati tingkat sempurna. Dengan kekuatan seperti itu, dibutuhkan kerja sama banyak ahli untuk dapat menghadapinya. Hal ini membuat Ye Yunfei semakin memahami bahwa tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Ia kemudian memerintahkan Youing untuk melahap sisa-sisa tubuh prajurit raksasa tersebut sebagai sumber energi tambahan. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanan tanpa ragu. Tidak lama kemudian, seluruh pemandangan di hadapannya berubah drastis. Energi Yin yang pekat tiba-tiba menghilang, digantikan oleh cahaya terang yang memenuhi ruang. Di depan mereka, muncul deretan istana emas yang sangat megah, berdiri berlapis-lapis tanpa batas yang jelas, seolah membentang hingga ujung dunia. Di dalam istana-istana tersebut, banyak kelompok praktisi sudah mulai masuk dan keluar dengan tergesa-gesa. Sorak-sorai dan kegembiraan terasa dari dalam bangunan itu, menandakan bahwa harta karun mulai ditemukan di berbagai tempat. Semua ini menunjukkan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh tetua Yao kuno memang disembunyikan di kompleks istana tersebut. Dalam pengamatan cepatnya, Ye Yunfei menemukan bahwa pasukan Sekte Ziwei telah memasuki salah satu istana lebih dulu, dipimpin oleh tetua ketiga. Namun tidak lama setelah itu, pasukan lain dari Sekte Seribu Matahari juga menyusul masuk ke dalam istana yang sama.
Situasi di dalam istana langsung berubah menjadi konflik terbuka. Kelompok dari sekte Seribu Matahari mengklaim bahwa seluruh harta di dalam istana adalah milik mereka dan memerintahkan sekte Ziwei untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun pihak sekte Ziwei menolak keras, menegaskan bahwa merekalah yang lebih dulu memasuki area tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika pihak sekte Seribu Matahari mengancam akan melibatkan keluarga kerajaan Yan dan sekte Surga Suci untuk menghancurkan sekte Ziwei jika tidak segera mundur. Ancaman tersebut membuat suasana menjadi semakin tegang, karena kedua kekuatan tersebut memang memiliki pengaruh besar di wilayah itu. Pada saat itulah Ye Yunfei tiba dan memasuki istana tersebut. Kehadirannya segera menarik perhatian tetua ketiga yang merasa jauh lebih tenang setelah melihatnya. Para anggota sekte Ziwei lainnya juga menunjukkan ekspresi lega dan penuh harapan. Tanpa banyak penjelasan, Ye Yunfei langsung menyatakan bahwa mereka cukup mengumpulkan barang-barang yang ada, sementara dirinya akan menangani pihak sekte Seribu Matahari. Pihak sekte Seribu Matahari langsung mengenali Ye Yunfei sebagai sosok yang sebelumnya pernah mereka hadapi. Pemimpin mereka, Tetua Lutai, segera menunjukkan kemarahan dan menganggapnya sebagai penghalang utama. Dengan nada penuh tekanan, ia kembali mengeluarkan ancaman bahwa sekte Seribu Matahari akan bertindak keras jika sekte Ziwei tidak segera mundur, bahkan berencana menghubungi kekuatan besar lain untuk menghancurkan mereka secara bersama-sama. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia justru menyatakan bahwa semua anggota sekte Seribu Matahari yang ada di tempat itu akan mati tanpa bisa kembali hidup-hidup. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan besar dari Lutai yang kemudian melepaskan senjata tombaknya. Energi kuat meledak dari senjata itu, membentuk serangan seperti arus deras yang melesat ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan tinggi, menandai dimulainya konflik besar di dalam istana kuno tersebut. Seruan peringatan dari tetua ketiga bergema penuh kecemasan di dalam istana yang luas itu, namun bukan lagi sebagai teriakan langsung, melainkan berubah menjadi sebuah luapan suara yang syarat kekhawatiran, seolah-olah seluruh getaran emosinya ikut menembus udara. Ia bergegas maju dengan langkah yang hampir melampaui batas tubuhnya sendiri. Seluruh niatnya hanya satu, memastikan pemuda bernama Su Fei tidak tersentuh bahaya sedikit pun. Di dalam benaknya, nama Lutai dari alam takdir surgawi berputar seperti bayangan maut. Itu adalah eksistensi yang terlalu tinggi bagi kebanyakan kultivator sekte Ziwei, dan secara logika, tidak mungkin Su Fei mampu menahannya sendirian. Kekhawatiran itu berubah menjadi tekanan yang hampir mencekik, seolah setiap detik yang berlalu adalah kemungkinan tragedi yang semakin dekat. Namun sebelum langkahnya sempat benar-benar mencapai titik pertempuran utama, perubahan drastis terjadi di udara. Sebuah entitas aneh tiba-tiba muncul, tubuhnya berwarna biru pucat seperti cahaya bulan yang terkikis kegelapan. Dari keberadaannya, kabut hitam pekat langsung menyembur ke segala arah, membentuk pusaran energi dingin yang menusuk tulang. Sosok itu melesat tanpa suara, hanya meninggalkan jejak aura yin yang begitu pekat hingga ruang di sekitarnya terasa retak oleh kedinginan. Makhluk itu adalah cahaya hantu. Dalam sekejap setelah kemunculannya, ruang di dalam istana berubah drastis, seolah dunia itu sendiri dipaksa tenggelam ke dalam malam abadi. Kabut hitam menyebar seperti lautan tanpa batas, menelan pilar, lantai, dan seluruh ornamen istana yang sebelumnya tampak megah. Suhu turun dengan cepat dan ekstrim, membuat udara berubah menjadi dingin yang tidak wajar, seperti gua es purba yang tidak pernah tersentuh matahari selama ribuan tahun. Para kultivator yang berada di dalam area itu langsung merasakan tubuh mereka bergetar tanpa kendali. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi cukup tinggi tidak mampu menahan rasa dingin yang meresap hingga ke tulang dan jiwa. Nafas mereka berubah menjadi uap tipis yang langsung menghilang di udara, menandakan betapa ekstremnya perubahan lingkungan tersebut. Di tengah kondisi yang membeku itu, pertempuran pecah dengan keras. Suara benturan energi memenuhi ruang istana yang kini dipenuhi kabut. Sosok Yoing dan Lutai terlibat dalam pertarungan sengit tanpa jeda. Di dalam kabut gelap yang berputar seperti badai, cakar biru besar milik Yoing berulang kali menghantam tombak di tangan Lutai. Setiap benturan menghasilkan getaran kuat yang menggema seperti lonceng besi raksasa yang dipukul tanpa henti, menciptakan resonansi yang menyakitkan bagi telinga. Tetua ketiga yang menyaksikan dari kejauhan tanpa sadar menyipitkan mata, mengenali makhluk itu dengan jelas. Itu adalah entitas yang sama yang pernah muncul di area pemakaman sebelumnya, sosok misterius yang selalu mengikuti Su Fei. Kesadaran itu membuat pikirannya semakin rumit, karena semakin jelas bahwa pemuda tersebut menyimpan rahasia yang jauh melampaui sekadar murid biasa sekte Ziwei. Di sisi lain, Lutai mulai menunjukkan tanda-tanda tertekan.
Setelah bertukar puluhan serangan dengan Youing, tubuhnya terdorong mundur berkali-kali, langkahnya menjadi tidak stabil. Aura dingin yang dipancarkan Youing terlalu aneh, terlalu sulit diprediksi, dan setiap serangan yang dilepaskan makhluk itu membawa tekanan yang seolah mampu menembus pertahanan jiwa. Dengan amarah yang mulai berubah menjadi kepanikan, Lu Tai mencoba mengeluarkan artefak komunikasi, mengaktifkan batu giok untuk mengirim sinyal darurat. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan keluar adalah memanggil kekuatan dari luar, termasuk aliansi yang telah mereka bangun dengan keluarga kerajaan Yan dan sekte surga suci. Namun rencana itu belum sempat sempurna dijalankan. Pada saat itu, Ye Yunfei, atau Su Fei, menggerakkan tangannya dengan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Dari ruang kosong di sekitarnya, dua sosok tinggi tiba-tiba muncul, membawa tekanan energi yang berat dan menindas. Kedua sosok itu bukan manusia. Mereka adalah boneka tempur. Begitu mereka muncul, tekanan mengerikan langsung menyebar seperti gelombang pasang. Tanpa menunggu perintah kedua boneka itu langsung menerkam ke arah Lu Tai dengan kecepatan yang tidak kalah dari makhluk hidup. Energi di sekitar mereka bergetar keras, menandakan bahwa keduanya berada pada tingkat awal alam takdir surgawi. Kehadiran mereka langsung mengubah keseimbangan pertempuran. Lu Tai yang sebelumnya masih mampu bertahan melawan Youing kini menghadapi tekanan ganda yang hampir mustahil ditahan. Dalam kurang dari 2 gerakan gabungan, serangan dari Youing dan 2 boneka itu menghantamnya secara bersamaan. Tubuhnya terpental jauh ke belakang, darah segar menyembur dari mulutnya, dan napasnya menjadi kacau. Kekuatan lawan terlalu tidak seimbang. Terutama Youing, yang sebagai makhluk Tain, setiap gerakannya membawa kabut gelap yang seperti memiliki kesadaran sendiri, mencengkeram ruang dan menekan semua bentuk kehidupan di sekitarnya. Kesadaran akan kekalahan mulai muncul di benak Lu Tai. Dalam kondisi terdesak, ia mencoba melarikan diri, namun tidak ada ruang yang tersisa baginya. Suara tenang Su Fei kembali terdengar dalam bentuk keputusan mutlak yang menyebar ke seluruh medan pertempuran. Tanpa emosi, tanpa ragu, perintah untuk mengakhiri semuanya diberikan. Serangan gabungan itu pun turun seperti hukuman akhir. Dalam beberapa detik singkat yang terasa seperti keabadian, Lu Tai dihantam oleh kekuatan penuh Youing dan kedua boneka tersebut. Tubuhnya tidak mampu lagi mempertahankan bentuknya, dan akhirnya hancur di tempat. Sebelum kesadarannya benar-benar lenyap, ia masih meninggalkan ancaman terakhir bahwa sekte 1000 matahari pasti akan mengetahui kematiannya dan akan membalas. Namun ancaman itu tenggelam bersama kehancuran tubuhnya yang tercerai-berai di udara. Dari sisa kehancuran itu, klon vampir muncul tanpa suara, menyerap esensi darah yang tersisa dengan cepat dan brutal, membuat tetua ketiga yang menyaksikan kejadian itu kembali terdiam dengan ekspresi terkejut. Di benaknya, Su Fei semakin berubah menjadi sosok yang tidak bisa lagi dipahami dengan logika biasa. Terlalu banyak kekuatan misterius, terlalu banyak metode aneh, seolah pemuda itu bukan berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Namun tidak ada waktu untuk merenung lebih jauh. Pertempuran di istana besar itu segera berakhir, dan seluruh pasukan sekte 1000 matahari runtuh dalam waktu singkat, hanya menyisakan sedikit yang berhasil melarikan diri dengan nyawa yang tersisa. Setelah itu, sekte Ziwei mulai menguasai seluruh area istana, mengumpulkan berbagai harta yang tersebar di dalamnya. Namun ini baru permulaan. Perjalanan berlanjut. Tetua ketiga memimpin pasukan sekte Ziwei menembus satu istana demi istana, dan setiap tempat yang mereka masuki dipenuhi dengan kekayaan yang luar biasa. Dalam proses itu, mereka beberapa kali bertemu dengan faksi lain, namun tetua ketiga dengan bijak menghindari konflik besar, memilih lawan yang seimbang agar tidak terjebak dalam perang habis-habisan. Di salah satu istana, mereka menemukan ruang obat yang terisolasi. Lebih dari selusin ladang obat terbentang di sana, dipenuhi aroma herbal yang begitu kuat hingga udara terasa manis dan pekat. Di antara tanaman tersebut, terdapat ramuan tingkat bayi yang sangat langka. Mata Ye Yunfei langsung menyala ketika menyadari nilai luar biasa dari beberapa ladang tersebut. Tanpa ragu, ia mengambil sebagian tanaman yang dibutuhkan dan menyimpannya dalam cincin spasialnya. Tetua ketiga kemudian memerintahkan seluruh anggota untuk bekerja sama memanen seluruh ladang obat tersebut, karena nilai sumber daya itu terlalu besar untuk dilewatkan. Namun tepat saat mereka mulai bekerja, suara langkah lain terdengar memasuki istana. Dua pemuda muncul, langsung menunjukkan ketertarikan besar terhadap ramuan tingkat bayi tersebut. Percakapan mereka menunjukkan kesombongan dan kepercayaan diri yang tinggi,
seolah mereka memiliki hak mutlak atas tempat itu. Salah satu dari mereka menyebut dirinya murid inti sekte suci Changyan, sebuah nama yang langsung mengubah ekspresi tetua ketiga menjadi serius. Sekte itu adalah kekuatan besar di wilayah hutan belantara timur, jauh melampaui sekte Ziwei. Tekanan situasi kembali meningkat. Tetua ketiga segera menyarankan untuk mundur demi menghindari konflik yang lebih besar, karena menghadapi kekuatan seperti itu dapat membawa kehancuran total bagi sekte Ziwei. Langkah mundur itu menjadi keputusan yang penuh kehati-hatian, karena di hadapan kekuatan besar yang muncul satu demi satu, sekte Ziwei masih belum memiliki pijakan yang cukup kuat untuk bertarung tanpa risiko fatal. Kedua pria yang bermarga Huang dan bermarga Gan berdiri di dalam istana dengan ekspresi penuh penghinaan yang nyaris tak disembunyikan. Dari sikap mereka, tampak jelas bahwa keberadaan para kultivator dari sekte kecil di Gurun Timur tidak lebih dari semut di bawah kaki mereka. Status dan kedudukan yang mereka miliki membuat mereka merasa seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggaman, dan tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah mereka. Senyum dingin dan cibiran samar muncul di sudut bibir mereka, seakan-akan segala perlawanan adalah lelucon yang tidak layak diperhitungkan. Dengan nada yang membawa tekanan tak terlihat, pria bermarga Huang menyampaikan sebuah perintah mutlak yang tidak memberi ruang negosiasi. Semua ramuan yang telah dikumpulkan harus diserahkan tanpa terkecuali, bahkan satu helai pun tidak boleh tersisa. Ia menambahkan bahwa jika perintah itu tidak dipatuhi, maka ia tidak akan ragu untuk melakukan pembunuhan tanpa ampun, dan bahkan sekte-sekte di belakang mereka akan ikut diselidiki serta dihancurkan. Kata-kata itu disampaikan dengan keyakinan mutlak, seolah-olah itu adalah hukum alam yang tidak bisa dibantah. Di sampingnya, pria bermarga Gan memperkuat ancaman tersebut dengan sikap dingin yang sama menekannya. Keduanya berada pada tingkat kekuatan alam takdir surgawi tahap pertengahan, dan aura tajam yang mereka pancarkan cukup untuk membuat udara di sekitar terasa menegang seperti tali yang siap putus kapan saja. Para murid sekte Ziwei yang mendengar itu langsung merasakan darah mereka mendidih. Ketidakadilan yang begitu terang-terangan membuat emosi mereka sulit dikendalikan. Namun di saat yang sama, rasa marah itu bercampur dengan tekanan ketakutan yang nyata, karena mereka tahu betul perbedaan kekuatan antara mereka dan kedua pria itu. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, tetua ketiga segera mengambil keputusan. Dengan nada rendah namun penuh tekanan, ia mengirimkan pesan telepati kepada seluruh anggota sekte Ziwei. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan gegabah. Jika mereka memprovokasi kedua orang ini, maka bencana yang akan menimpa sekte Ziwei tidak dapat dibayangkan. Dengan berat hati, ia memerintahkan agar semua ramuan diserahkan, dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum keputusan itu benar-benar dijalankan, pria bermarga Huang kembali menunjukkan ketidaksabarannya. Suaranya meninggi dalam bentuk tekanan yang menuntut kepatuhan segera, memerintahkan mereka untuk berhenti membuang waktu. Di tengah situasi yang semakin menekan itu, suara lain tiba-tiba muncul. Ye Yunfei berbicara dengan nada tenang yang justru terasa lebih tajam daripada kemarahan. Ia mempertanyakan mengapa mereka harus menyerahkan semua ramuan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah, seolah-olah semua itu adalah milik pihak lain sejak awal. Tetua ketiga segera merespons dengan penuh kekhawatiran, mengirimkan pesan agar Su Fei tidak memprovokasi situasi yang sudah sangat berbahaya. Namun reaksi itu justru membuat kedua pria tersebut terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di antara sekte kecil seperti sekte Ziwei, ada seseorang yang berani membantah secara langsung. Biasanya, hanya dengan menyebut nama sekte suci api biru saja sudah cukup untuk membuat pihak lain gemetar ketakutan. Pria bermarga Huang kemudian memperkenalkan dirinya dengan lebih tegas, menyebutkan bahwa ia adalah murid inti sekte suci Changyan, sementara pria bermarga Gan berasal dari keluarga Gan di Gurun Timur, sebuah klan kuat yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keberuntungan besar telah diberikan kepada sekte Ziwei karena diberi kesempatan untuk mempersembahkan ramuan kepada mereka. Pria bermarga Gan ikut memperkuat pernyataan itu dengan nada penuh penghinaan, menegaskan bahwa siapapun yang berani menentang mereka sama saja sedang mencari kematian. Namun ketika identitas itu disebutkan, tetua ketiga langsung merasakan hatinya tenggelam. Nama keluarga Gan bukanlah nama asing, melainkan salah satu kekuatan besar di hutan belantara timur yang memiliki reputasi menakutkan. Kesadaran itu membuat wajahnya memucat. Sementara itu, Ye Yunfei tetap tenang dan bahkan menanggapi dengan sikap yang seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh status sekte suci api biru. Sikap itu langsung memicu kemarahan kedua pria tersebut. Nada suara mereka berubah menjadi lebih tajam, dan niat membunuh mulai muncul tanpa disembunyikan. Dalam sekejap,
Dua sosok gelap muncul dari sisi Ye Yunfei. Kedua boneka tempur itu melesat seperti bayangan yang tidak memiliki emosi, langsung menyerang kedua pria tersebut dengan tekanan yang sangat kuat. Kedua boneka itu ternyata memiliki kekuatan alam takdir surgawi tahap menengah, sesuatu yang bahkan membuat tetua ketiga terkejut sekaligus gembira. Ia menyadari bahwa boneka-boneka yang dimiliki Ning Zongqi benar-benar berada di luar dugaan, dan keberadaan mereka mengubah kekuatan Sekte Ziwei secara drastis. Kini, Sekte Ziwei seolah memiliki 4 ahli alam takdir surgawi tambahan. Pertarungan langsung berubah kacau bagi pihak lawan. Pria bermarga Huang dan Gan yang awalnya penuh kepercayaan diri kini dipaksa bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Pria bermarga Gan bahkan meraung karena tidak percaya bahwa mereka bisa ditekan sedemikian rupa. Salah satu dari mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah boneka tempur, sesuatu yang sudah lama dianggap hilang dari wilayah hutan belantara timur. Kesadaran itu membawa keterkejutan sekaligus kemarahan yang semakin besar. Tetua ketiga kembali menyarankan untuk segera mundur, mengingat lawan mereka adalah Sekte Suci Changyan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Ye Yunfei dengan tenang menjawab bahwa sekarang sudah terlambat untuk mundur, karena lawan mereka sudah memilih untuk bertindak. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Ye Yunfei memutuskan bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan mereka. Dengan gerakan yang tampak sederhana namun penuh kekuatan, ia mengulurkan tangan kanannya. Dalam sekejap, tangan itu membesar hingga berubah menjadi telapak raksasa yang menutupi area ladang obat, siap memanen seluruh ramuan tanpa sisa. Pria bermarga Huang berteriak agar ia berhenti, namun seruan itu tidak mampu menghentikan proses yang sudah dimulai. Kedua boneka tetap menahan mereka, membuat segala upaya untuk menghentikan Ye Yunfei menjadi sia-sia. Dalam waktu singkat, seluruh ramuan di ladang obat berhasil dipanen. Setelah itu, tetua ketiga segera memimpin semua orang keluar dari istana dengan tergesa-gesa. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, ancaman penuh kebencian kembali terdengar dari pria bermarga Huang. Ia bersumpah akan menyelidiki identitas mereka dan membasmi sekte di belakang mereka tanpa ampun. Di tengah ancaman itu, Ye Yunfei yang masih merasakan jejak percakapan melalui kekuatan jiwanya, menunjukkan perubahan ekspresi yang sangat dingin. Di dalam hatinya, ia sudah memutuskan bahwa pria bermarga Huang itu harus disingkirkan pada kesempatan berikutnya. Tak lama setelah itu, Sekte Ziwei benar-benar meninggalkan istana. Namun tidak sepenuhnya tanpa pengawasan. Ye Yunfei secara diam-diam mengirim kedua boneka itu untuk mengikuti dari kejauhan, menjaga situasi tetap terkendali sekaligus memantau pergerakan musuh. Di dalam istana, pria bermarga Huang dan Gan kembali berkumpul, penuh amarah dan niat balas dendam. Mereka membicarakan rencana untuk melacak asal-usul Sekte Ziwei dan menghancurkan mereka sepenuhnya, bahkan berencana memanggil bantuan tambahan. Sementara itu, di luar istana, perjalanan Sekte Ziwei terus berlanjut. Mereka bergerak lebih dalam ke kompleks istana yang semakin luas, di mana kekayaan dan peluang terus bermunculan di setiap sudut. Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Tak lama kemudian, suara aliran air yang berat dan misterius terdengar dari depan, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi gema sungai raksasa yang tidak terlihat. Ketika mereka mendekat, sebuah sungai besar dengan air hitam pekat muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan sepenuhnya. Air sungai itu tampak seperti tinta yang hidup, mengalir lambat namun penuh tekanan aneh yang membuat siapapun yang menatapnya terlalu lama merasakan sakit di kepala. Beberapa kultivator yang tidak waspada langsung menjerit kesakitan, memegang kepala mereka seolah-olah jiwa mereka sedang ditarik paksa. Peringatan segera disebarkan bahwa sungai itu dapat menyerap kekuatan jiwa. Namun yang lebih mengerikan terjadi setelahnya. Dari arah hulu, mayat-mayat mulai hanyut perlahan di permukaan sungai. Tubuh mereka tertutup lumut, mengapung dengan posisi yang tidak wajar, sebagian besar menghadap ke atas atau tertelungkup tanpa tanda kehidupan. Pemandangan itu membuat suasana di tepi sungai menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, salah satu mayat bergerak, tubuhnya berbalik perlahan. Matanya yang setengah terbuka memancarkan cahaya kehijauan yang dingin dan tidak manusiawi. Pada saat itu, Ye Yunfei mengamati fenomena tersebut dengan sangat serius. Dengan suara tenang yang syarat kewaspadaan, ia menyatakan bahwa sungai itu adalah air pembangkit mayat dari dunia bawah, sebuah keberadaan yang sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. Kedua pria yang bermarga Huang dan Gan itu menampilkan ekspresi sinis yang sama, seolah dunia di hadapan mereka hanyalah ladang yang bisa mereka atur sesuka hati. Dengan status mereka yang berasal dari kekuatan besar di hutan belantara timur,
Mereka memang terbiasa diperlakukan seperti penguasa yang tak tersentuh di antara sekte-sekte kecil. Di mata mereka, para praktisi dari kekuatan rendah tidak lebih dari semut yang bisa diinjak kapan saja tanpa konsekuensi. Mereka kembali menegaskan ancaman mereka dengan nada penuh kesombongan, menyatakan bahwa semua ramuan yang telah dikumpulkan harus diserahkan tanpa sisa sedikit pun. Bahkan mereka menambahkan bahwa siapapun yang menolak akan dibunuh tanpa ampun, dan sekte di belakang mereka akan ikut diperiksa serta dihukum. Ucapan itu bukan sekadar gertakan, melainkan pernyataan keyakinan mutlak atas kekuatan mereka sendiri. Kedua pria itu berdiri dengan aura yang tajam, masing-masing berada di tingkat menengah alam takdir surgawi. Energi mereka menyebar seperti bilah tak terlihat yang menekan ruang di sekeliling, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Di sisi sekte Ziwei, para murid yang mendengarnya jelas tidak mampu menyembunyikan ketidakpuasan mereka. Kemarahan dan rasa terhina muncul di wajah mereka, namun tekanan dari dua ahli itu membuat mereka tetap menahan diri. Di tengah situasi itu, tetua ketiga segera mengirimkan pesan telepati kepada seluruh anggota sekte, menegaskan agar tidak bertindak gegabah. Ia menekankan bahwa memprovokasi kedua orang itu hanya akan membawa bencana besar bagi sekte Ziwei, sesuatu yang belum mampu mereka tanggung saat ini. Dengan keputusan berat, ia memerintahkan agar semua ramuan yang telah dikumpulkan ditinggalkan dan segera mundur. Namun sebelum keputusan itu benar-benar dijalankan, pria bermarga Huang kembali kehilangan kesabarannya. Ia mendesak agar mereka segera bertindak dan berhenti membuang waktu, suaranya dipenuhi ketidaksabaran yang kasar. Pada saat itulah Ye Yunfei, yang sejak awal diam, akhirnya menunjukkan reaksi. Ia menertawakan keadaan itu dengan dingin, mempertanyakan alasan mereka harus menyerahkan hasil jerih payah kepada pihak lain yang tidak memiliki hak apapun atasnya. Tetua ketiga segera merasakan ketegangan meningkat dan berusaha memperingatkan Ye Yunfei agar tidak memancing konflik. Namun sebelum ia dapat melanjutkan, kedua pria itu menatap Ye Yunfei dengan keterkejutan yang jelas. Mereka tidak menyangka ada seseorang dari sekte kecil yang berani membantah mereka secara langsung. Pria bermarga Huang kemudian memperkenalkan dirinya dengan penuh kebanggaan, menegaskan bahwa dirinya adalah murid inti sekte suci Changyan. Sementara pria bermarga Gan menyebutkan latar belakangnya sebagai bagian dari keluarga Gan di hutan belantara timur, sebuah klan kuat yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kesempatan untuk menyerahkan ramuan kepada mereka seharusnya dianggap sebagai keberuntungan besar. Tetua ketiga yang mendengar nama keluarga Gan langsung terkejut. Ia mengenali bahwa klan tersebut memang memiliki reputasi besar di hutan belantara timur, dan hal itu membuat wajahnya sedikit pucat. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia kembali menanggapi dengan nada dingin, mempertanyakan apakah murid sekte suci api biru benar-benar sehebat itu hingga harus ditakuti. Kalimat itu langsung memicu kemarahan kedua pria tersebut. Mereka menilai ucapan itu sebagai penghinaan mutlak yang tidak dapat dimaafkan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, dua sosok tinggi tiba-tiba muncul dari sisi Ye Yunfei. Dua boneka perang itu muncul tanpa suara, namun membawa tekanan energi yang luar biasa kuat, langsung menerjang kedua pria tersebut. Kedua boneka itu ternyata berada di tingkat menengah alam takdir surgawi, kekuatan yang bahkan membuat udara di sekitarnya bergetar. Tetua ketiga yang menyaksikan itu segera dipenuhi kegembiraan. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dibawa oleh Ye Yunfei jauh melampaui apa yang ia bayangkan sebelumnya. Pertarungan pun langsung pecah. Kedua pria itu dipaksa bertahan dalam tekanan gabungan dua boneka dan kekuatan aneh Yowing yang ikut muncul. Dalam waktu singkat, posisi mereka menjadi sangat terdesak. Pria bermarga Gan berulang kali mundur sambil meraung marah, sementara pria bermarga Huang akhirnya menyadari bahwa situasi tidak lagi menguntungkan. Ia mencoba mengirim pesan menggunakan alat komunikasi giok, berniat memanggil bala bantuan dari sekte surga suci dan kekuatan lain. Namun Ye Yunfei tidak memberi mereka kesempatan. Ia mengangkat tangannya, dan dua boneka lain muncul dari ruang kosong. Kehadiran mereka membawa tekanan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, langsung menambah beban pertempuran. Kedua boneka baru itu juga berada di tingkat awal alam takdir surgawi, menjadikan total kekuatan di pihak Ye Yunfei semakin dominan. Di bawah tekanan berlapis itu, pria bermarga Huang dan Gan akhirnya benar-benar tidak mampu bertahan. Dalam waktu singkat, salah satu dari mereka terluka parah. Darah mengalir dari mulutnya, dan tubuhnya terpental akibat benturan energi yang berulang. Situasi berubah menjadi sepenuhnya sepihak. Melihat hal itu, tetua ketiga akhirnya tidak lagi ragu.
Ia memerintahkan seluruh anggota sekte Ziwei untuk ikut menyerang pasukan sekte Seribu Matahari yang tersisa. Pertempuran besar pun pecah di dalam istana tersebut, dengan energi spiritual dan senjata beradu di setiap sudut ruangan. Ye Yunfei dengan tenang memerintahkan agar tidak ada yang tersisa. Ia menganggap bahwa konflik ini sudah tidak bisa didamaikan lagi, terutama karena lawan mereka jelas sudah bersekutu dengan kekuatan besar lain. Dengan satu perintah itu, pertempuran semakin brutal. Dalam beberapa gerakan gabungan, pria bermarga Huang dan Gan akhirnya jatuh dalam keadaan tak berdaya. Tubuh mereka hancur di bawah serangan gabungan, dan jiwa mereka bahkan tidak sempat melarikan diri dengan sempurna. Di saat terakhir, salah satu dari mereka masih sempat mengeluarkan ancaman bahwa sekte mereka pasti akan membalas. Namun kalimat itu tenggelam bersama kehancuran tubuhnya. Sesaat kemudian, klon vampir muncul dan melahap sisa esensi darah mereka, membuat suasana menjadi semakin suram. Tetua ketiga hanya bisa menatap dengan ekspresi campuran antara kagum dan ngeri, menyadari betapa misteriusnya kekuatan yang dimiliki Ye Yunfei. Setelah itu, pasukan sekte Ziwei dengan cepat membersihkan seluruh istana dan mengumpulkan semua sumber daya yang ada. Tanpa membuang waktu, mereka segera berpindah ke istana berikutnya. Perjalanan mereka berlanjut dari satu istana ke istana lain, di mana berbagai kelompok kekuatan juga saling bertarung untuk mendapatkan harta karun. Namun tetua ketiga selalu berhati-hati, menghindari konflik dengan kekuatan besar dan hanya mengambil bagian dalam pertempuran kecil yang seimbang. Dalam salah satu istana, mereka menemukan ruang tersembunyi yang dipenuhi ladang obat. Aroma obat yang kuat langsung memenuhi udara, menandakan kualitas sumber daya yang luar biasa. Ye Yunfei segera menyadari bahwa beberapa dari tanaman itu adalah ramuan tingkat bayi, sesuatu yang sangat berharga bahkan di dunia seperti benua Hongmeng. Sumber daya semacam itu biasanya hanya dimiliki oleh kekuatan besar. Dengan cepat ia memetik sebagian ramuan yang dibutuhkannya, sementara tetua ketiga memerintahkan seluruh anggota sekte untuk membantu mengumpulkan sisanya. Namun sebelum proses itu selesai, dua sosok asing tiba-tiba muncul. Mereka adalah dua pemuda yang langsung mengklaim seluruh ramuan tersebut sebagai milik mereka. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai murid inti sekte suci api biru, sementara yang lain berasal dari keluarga Gan. Keduanya menegaskan bahwa sekte Ziwei tidak memiliki hak atas sumber daya tersebut dan harus segera pergi. Tekanan dari identitas mereka membuat tetua ketiga langsung merasa gentar. Sekte suci api biru adalah kekuatan raksasa yang tidak sebanding dengan sekte Ziwei. Namun Ye Yunfei kembali menunjukkan ketenangannya. Ia menolak untuk mundur. Begitu konflik kembali memuncak, dua boneka tingkat menengah alam takdir surgawi kembali muncul dan langsung menekan kedua pemuda tersebut. Pertempuran singkat kembali terjadi, dan pihak lawan segera terpojok. Dalam kekacauan itu, Ye Yunfei memanfaatkan kesempatan untuk memanen seluruh ramuan yang ada tanpa tersisa. Setelah itu, ia memerintahkan seluruh pasukan untuk segera meninggalkan lokasi. Namun ancaman terakhir dari salah satu pemuda itu tetap bergema. Ia bersumpah akan menyelidiki dan memusnahkan sekte mereka setelah keluar dari tempat ini. Mendengar itu, ekspresi Ye Yunfei menjadi dingin, menandakan bahwa ia telah menganggap orang tersebut sebagai target yang harus disingkirkan di masa depan. Tak lama kemudian, rombongan sekte Ziwei melanjutkan perjalanan mereka, sementara di belakang, dua musuh yang terluka mulai merencanakan pembalasan dengan mencari bala bantuan tambahan. Perjalanan pun berlanjut, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah wilayah baru di mana sebuah sungai hitam besar membentang di depan mereka. Airnya pekat seperti tinta, dan di dalamnya tampak sosok mayat-mayat mengambang dengan aura kematian yang kuat. Di tepi sungai, berbagai kelompok praktisi telah berkumpul. Namun tidak ada satupun yang berani menyeberang, karena sungai itu memancarkan bahaya yang tidak biasa. Salah satu mayat tiba-tiba bergerak, dan dengan cepat menyerang seorang praktisi yang mencoba menyeberang. Dalam sekejap, orang itu tewas dengan tubuh tercabik. Mayat-mayat lain mulai bermunculan, menyeret lebih banyak korban ke dalam sungai hitam tersebut. Suasana berubah menjadi medan pembantaian. Bahkan seorang ahli dari kekuatan besar pun tidak mampu bertahan. Tubuhnya hancur sebelum akhirnya rohnya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Melihat hal itu, sebagian besar orang langsung mundur. Sungai tersebut jelas bukan tempat yang bisa diseberangi dengan kekuatan biasa. Namun di tengah kekacauan itu, Ye Yunfei dengan tenang mengamati aliran sungai. Dengan pengetahuan geomansi yang dimilikinya, ia segera menyadari adanya sesuatu yang tersembunyi di balik fenomena tersebut.
Ia kemudian mengeluarkan kompas dan mulai mencari jalur yang benar, hingga akhirnya menemukan sebuah jembatan tersembunyi yang dapat digunakan untuk menyeberang. Dengan instruksinya, seluruh anggota sekte Ziwei mengikuti jalur tersebut. Dan saat mereka mulai melintasi rantai besi putih yang muncul di atas sungai, mayat-mayat di bawahnya tidak lagi menyerang, seolah mengikuti aturan tertentu yang tidak diketahui orang lain. Sungai kematian itu pun perlahan ditinggalkan di belakang mereka, sementara rombongan sekte Ziwei melanjutkan perjalanan menuju sisi lain, semakin dekat dengan inti makam kuno yang penuh misteri. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Ye Yunfei dan tetua ketiga, pasukan sekte Ziwei akhirnya berhasil melintasi sungai STX yang gelap dan misterius itu. Begitu kaki mereka menginjak tanah di seberang, ketegangan yang semula menekan dada perlahan-lahan berubah menjadi kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di belakang mereka, sungai hitam itu masih tenang, sementara mayat-mayat berlumut hijau yang sebelumnya mengerikan tetap diam tak bergerak, seolah benar-benar telah kehilangan semua tanda kehidupan maupun niat membunuh. Para anggota sekte Ziwei yang sebelumnya tegang kini tak mampu menyembunyikan rasa lega dan kegembiraan yang meledak di dalam dada mereka. Beberapa dari mereka bahkan menoleh berkali-kali ke arah sungai, memastikan bahwa makhluk-makhluk mayat itu benar-benar tidak mengejar. Di kejauhan, dari arah hulu sungai STX, suara pertempuran masih terus bergema tanpa henti. Dentuman senjata, raungan energi, dan jeritan para praktisi lain yang terlibat pertempuran dengan mayat-mayat abadi itu terdengar samar namun jelas menunjukkan bahwa kekacauan belum berakhir di sisi lain sungai. Pertarungan besar masih berlangsung, seolah dunia kematian dan dunia manusia sedang saling mencabik di atas aliran sungai neraka tersebut. Namun perhatian semua orang segera kembali tertuju ke depan ketika Ye Yunfei mengangkat tangannya dan memimpin langkah tanpa ragu. Suaranya tidak keras, namun mengandung ketegasan yang membuat semua orang secara naluriah mengikutinya. Ia menyatakan bahwa makam sejati tetua Yao kuno pasti berada di depan, dan tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, seluruh rombongan sekte Ziwei bergerak maju mengikuti arahan tersebut. Begitu mereka melangkah lebih jauh, lanskap di depan berubah drastis. Tanah yang sebelumnya suram dan dipenuhi aura kematian kini mulai bersinar redup dengan cahaya lembut yang tidak wajar. Vegetasi yang lebat terbentang luas, membentuk hutan hijau yang tampak seperti tidak pernah tersentuh oleh waktu. Pepohonan tinggi berdiri rapat, daunnya berkilau seolah menyerap energi dunia, sementara kabut energi spiritual yang sangat pekat melayang di antara batang-batang pohon seperti pita-pita cahaya yang menari perlahan. Udara di tempat itu terasa hangat, jauh berbeda dari aura dingin sungai STX di belakang mereka. Setiap tarikan napas membawa sensasi menyegarkan, seolah tubuh diselimuti oleh energi kehidupan yang murni. Namun di balik keindahan itu, Ye Yunfei merasakan sesuatu yang janggal. Nalurinya sebagai seorang kultivator dan pemahaman geomansi yang tajam segera menangkap anomali yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Ia menyadari bahwa tanah ini terus-menerus menyerap energi spiritual dari dunia luar, seperti sebuah makhluk hidup raksasa yang tidak pernah berhenti menghisap kekuatan alam. Dalam logika makam pada umumnya, tempat peristirahatan orang mati seharusnya dipenuhi energi yin, energi kematian, dan aura mayat yang stagnan. Namun di sini justru sebaliknya, energi spiritual yang kaya dan hidup berkumpul dengan tidak wajar, seolah digunakan untuk memelihara sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kewaspadaan Ye Yunfei pun meningkat diam-diam, meski ekspresinya tetap tenang. Tak lama kemudian, di kejauhan, sebuah bangunan raksasa mulai terlihat. Istana itu menjulang tinggi, mencapai ketinggian yang mengesankan, dengan arsitektur megah yang membuatnya tampak seperti puncak peradaban kuno yang telah lama hilang. Namun keagungan itu diselimuti oleh aura dingin yang menusuk tulang. Udara di sekitarnya membeku, tanah di bawahnya tertutup lapisan es tebal, dan setiap hembusan angin yang keluar dari arah gerbangnya membawa hawa dingin yang tajam seperti pisau. Gerbang istana itu setengah terbuka, dan dari celah tersebut mengalir gelombang udara dingin yang begitu kuat hingga membuat ruang di sekitarnya tampak bergetar halus. Di dalam menara hantu, iblis es yang sejak lama menyatu dengan hukum es dan salju tiba-tiba menunjukkan reaksi yang kuat. Ia merasakan sesuatu yang sangat cocok dengan kekuatannya, sesuatu yang membuat darah dingin dalam dirinya bergetar penuh kegembiraan. Ia menyatakan bahwa mutiara kata es yang selama ini ia cari kemungkinan besar berada di dalam istana tersebut. Tanpa ragu, Ye Yunfei mengangguk pelan, mengonfirmasi bahwa istana itu memang merupakan bagian dari makam sejati tetua Yao kuno. Pada saat itu, sosok iblis es muncul di sisi Ye Yunfei. Kehadirannya membawa aura dingin yang bahkan lebih pekat daripada lingkungan sekitarnya,
membuat beberapa anggota sekte Ziwei tanpa sadar mundur setengah langkah karena tekanan yang tidak biasa itu. Namun Ye Yunfei menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah sekutunya, dan penjelasan itu cukup untuk menenangkan keraguan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, rombongan mulai bergerak menuju istana. Iblis es mengikuti di dekat Ye Yunfei, seolah tidak ingin kehilangan kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan apa yang ia cari. Namun belum sempat mereka benar-benar memasuki bangunan itu, suara-suara dari belakang mulai terdengar. Para praktisi yang sebelumnya masih bertempur di sungai STX akhirnya berhasil menyeberang, dan kini mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Sejumlah sosok melesat di udara, dipenuhi aura keserakahan dan niat memburu harta. Ye Yunfei tidak menoleh. Ia hanya melangkah masuk ke dalam istana bersama rombongan sekte Ziwei. Begitu melewati ambang pintu, dunia di dalam istana langsung terbuka di hadapan mereka dalam skala yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Sebuah alun-alun raksasa terbentang luas, seolah menjadi jantung dari seluruh kompleks istana itu. 81 pilar giok putih berdiri kokoh, tersusun rapi dengan formasi tertentu yang memberikan kesan kuno sekaligus misterius. Udara dingin di tempat itu begitu pekat hingga terasa menusuk ke tulang. Bahkan para kultivator yang kuat pun tanpa sadar merapatkan pakaian mereka, merasakan dingin yang tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga meresap ke dalam energi dalam mereka. Dan di tengah alun-alun itu, sebuah peti mati es transparan raksasa berdiri dengan tenang, memancarkan aura yang membuat seluruh tempat terasa sunyi. Di dalam peti mati tersebut, tampak tubuh seorang pendeta Taois berambut putih terbaring dengan tenang. Kulitnya tampak seperti kristal giok yang tembus cahaya, sementara kedua tangannya terlipat di atas perut. Anehnya, tubuh itu masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar. Napasnya tampak seperti masih berhembus perlahan, dengan dua aliran uap putih keluar masuk dari hidungnya, dan dadanya naik turun secara ritmis. Namun yang lebih menyeramkan adalah lapisan bulu putih halus yang mulai tumbuh di kulitnya, seolah tubuh itu sedang mengalami perubahan yang tidak wajar antara hidup dan mati. Beberapa anggota sekte Ziwei yang melihat pemandangan itu tanpa sadar menahan napas, mempertanyakan apakah sosok tersebut benar-benar telah mati atau masih berada di ambang kehidupan yang tidak stabil. Di atas peti mati es tersebut, sebuah manik hitam melayang perlahan. Ia berputar dengan ritme lambat, memancarkan aura dingin yang bergulung seperti badai. Di dalamnya, samar-samar terlihat bayangan seekor kodok bermata tiga yang tampak seperti terbentuk dari es murni, mengandung kekuatan yang tidak biasa. Iblis es segera mengenalinya dan menyatakan bahwa itulah mutiara kata es yang selama ini ia cari. Sementara itu, perhatian tetua ketiga tertuju pada puluhan cincin spasial yang tergeletak di atas peti mati es tersebut. Mata mereka bersinar penuh harapan, karena di dalam benda-benda itu kemungkinan besar tersimpan seluruh warisan kekayaan tetua Yao kuno, termasuk teknik kultivasi dan harta berharga lainnya. Belum sempat mereka bergerak lebih jauh, suara langkah dan teriakan dari luar istana kembali terdengar. Para praktisi lain akhirnya memasuki alun-alun itu, dan begitu melihat peti mati es serta cincin spasial di atasnya, suasana langsung berubah menjadi penuh keserakahan yang tidak tersembunyi. Ketika tetua ketiga hampir melangkah maju untuk mengambil cincin-cincin tersebut, Ye Yunfei tiba-tiba menghentikannya. Dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan, ia memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada tubuh tetua Yao kuno di dalam peti mati itu. Ia menyarankan agar mereka tidak mendekat terlebih dahulu dan mengamati situasi. Tetua ketiga ragu. Baginya, cincin-cincin itu tampak seperti peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Namun setelah mendengar penegasan Ye Yunfei yang tidak pernah sembrono, ia akhirnya memilih untuk menahan diri dan mempercayai keputusan tersebut, meski dengan berat hati. Sementara itu, seluruh praktisi yang baru tiba di dalam istana kini terpaku pada harta di atas peti mati es. Keserakahan yang terkumpul di dalam ruangan itu perlahan-lahan mulai memanas, seperti api yang siap meledak kapan saja. Dan di tengah ketegangan yang semakin meningkat itu, salah satu sosok dari sekte penjinak hewan buas akhirnya melangkah maju, memimpin badai konflik yang hampir tak terhindarkan. Dentang-dentang logam yang saling beradu menggema di seluruh aula es, seolah ruang besar itu sendiri sedang dipukul oleh gelombang pertempuran yang tak berujung. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba melesat dari kejauhan. Seorang pria parubaya yang berdiri di atas pedang panjangnya melaju dengan kecepatan ekstrim, tubuhnya membelah udara dingin seperti anak panah yang tak bisa dihentikan. Arah serangannya jelas, peti mati es di tengah alun-alun. Setiap orang yang berada di jalurnya merasakan tekanan tajam yang menusuk kulit. Bahkan sebelum pedangnya benar-benar menyentuh,
Aliran energi tajam yang menyertainya sudah cukup untuk meninggalkan luka tipis pada beberapa kultivator yang kurang kuat, membuat mereka spontan mundur dengan wajah pucat. Beberapa suara peringatan terdengar dari berbagai arah, menyebut bahwa itu adalah seorang ahli pedang yang sangat berbahaya, namun peringatan itu terlambat. Atmosfer keserakahan di dalam aula sudah terlalu tebal untuk dihentikan oleh sekadar rasa takut. Belum sempat situasi mereda, seorang pria parubaya lain muncul dengan aura yang jauh lebih mendominasi. Ia mengenakan jubah ungu dan membawa tekanan energi yang seperti gunung menekan langit. Kehadirannya langsung disertai klaim keras bahwa cincin-cincin spasial di atas peti mati es adalah milik sekte suci api biru, dan siapapun yang berani menyentuhnya akan menghadapi konsekuensi tanpa belas kasihan. Kata-katanya hanya memperkuat badai yang sudah terbentuk. Dalam sekejap, para ahli dari berbagai kekuatan besar di hutan belantara timur tidak lagi mampu menahan diri. Harta karun yang terhampar di depan mata mereka terlalu menggoda untuk dilewatkan. Satu persatu, mereka melesat maju tanpa ragu, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menjadi yang pertama menyentuh cincin-cincin spasial yang berada di atas peti mati es. Dalam hitungan detik, lebih dari selusin sosok kuat sudah tiba di sisi peti mati. Tangan-tangan mereka terulur hampir bersamaan, berusaha meraih cincin-cincin spasial yang tampak seperti kunci menuju kekayaan tak terbatas. Namun pada saat itu juga, manik hitam yang melayang di atas peti mati bereaksi. Energi dingin yang jauh melampaui batas imajinasi langsung meledak keluar. Hukum es dan salju yang terkandung di dalamnya terbangun sepenuhnya, memicu perubahan mendadak pada suhu seluruh ruang. Udara yang semula hanya dingin berubah menjadi badai pembekuan yang mematikan, dan dalam sekejap, hujan es raksasa terbentuk dari kehampaan, jatuh menghantam para kultivator yang baru saja melangkah maju. Benturan keras terjadi bertubi-tubi, memaksa selusin lebih ahli itu mundur dengan cepat. Wajah mereka berubah drastis saat menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang melindungi harta tersebut. Di tengah kekacauan itu, diskusi cepat muncul di antara para ahli yang lebih berpengalaman. Banyak yang langsung mengenali manik hitam tersebut sebagai sesuatu yang sangat mirip dengan mutiara kata es legendaris, sebuah harta yang hanya ada dalam catatan kuno. Seorang pria parubaya berjubah ungu dari sekte suci api biru menegaskan dengan nada penuh keyakinan bahwa itu memang mutiara kata es. Ia menjelaskan bahwa benda itu pernah diperoleh tetua Yao kuno dari dunia kecil yang misterius, dan memiliki kemampuan luar biasa. Menetralisir racun aneh, menenangkan pikiran saat kultivasi, serta meningkatkan pemahaman hukum. Penjelasan itu membuat suasana semakin panas. Keserakahan di mata semua orang semakin tidak terkendali. Tepat pada saat itu, sebuah kilatan emas melintas di udara seperti petir yang membelah malam. Sebuah sosok melaju dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata, langsung menuju peti mati es. Ledakan energi es kembali terjadi, namun kali ini sosok tersebut tidak berhenti. Ia menembus tekanan itu dengan paksa, dan dalam waktu singkat, wujudnya terlihat jelas. Seorang pemuda berambut pirang dengan aura bangsawan dan tajam seperti bilah pedang berdiri di atas cahaya emas. Tatapannya dingin, penuh kepercayaan diri yang bahkan tidak berusaha disembunyikan. Nama yang terucap dari kerumunan menyebutnya sebagai Pangeran Jinpeng. Kehadirannya segera mengubah suasana. Tidak ada lagi keraguan bahwa ras iblis juga telah turun tangan dalam perebutan ini. Tanpa menunggu lebih lama, Pangeran Jinpeng mengulurkan tangannya langsung ke arah cincin-cincin spasial di atas peti mati es. Gerakannya tidak ragu, seolah semua benda itu sudah menjadi miliknya sejak awal. Namun pada saat yang sama, mutiara kata es kembali meledakkan kekuatannya. Hukum es dan salju berubah menjadi hujan es yang jauh lebih padat dan brutal, menghantam area di sekitarnya tanpa ampun, menargetkan siapapun yang berani mendekat. Menghadapi serangan itu, Pangeran Jinpeng mengeluarkan tombak emas dari kehampaan. Saat tombak itu diayunkan, ruang di depannya tampak bergetar dan sedikit terdistorsi, menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan yang ia miliki. Setiap ayunan menciptakan benturan energi yang memecah hujan es di sekitarnya, meskipun tekanan dingin tetap terus menghantam tubuhnya. Para ahli dari generasi lebih tua yang mengamati dari kejauhan tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini sudah melampaui batas kontrol biasa. Ketika Pangeran Jinpeng terus bertahan, serangan dari pihak lain mulai berdatangan tanpa henti. Beberapa kultivator manusia melompat maju sambil berteriak menolak dominasi ras iblis, menyatakan bahwa harta tetua Yao kuno adalah milik manusia, bukan sesuatu yang boleh diambil oleh iblis. Dalam sekejap, berbagai serangan menghantam tubuh Pangeran Jinpeng dari berbagai arah.
Namun ia hanya merespons dengan amarah dingin. Cahaya emas meledak dari tubuhnya, berubah menjadi ribuan bila energi yang menyebar ke segala arah tanpa pandang bulu, memaksa semua yang mendekat untuk mundur. Situasi berubah semakin kacau ketika satu persatu jenius muda dari berbagai kekuatan besar mulai muncul dan memasuki medan pertempuran. Seorang pemuda dari kerajaan kuno Tianlong menekan tungku merah yang dikelilingi bayangan Phoenix. Seorang jenius dari sekte penjinak hewan buas memanggil kera iblis raksasa yang menghantam tanah dengan kekuatan menggetarkan ruang. Dan seorang murid berbakat dari sekte suci api biru mengendalikan pita merah muda yang bergerak seperti naga hidup. Nama-nama mereka mulai bergema di antara para penonton yang tersisa. Masing-masing dikenal sebagai jenius teratas di wilayah hutan belantara timur. Satu demi satu, mereka bergabung dalam perebutan, menjadikan alun-alun es itu medan pertempuran generasi muda paling brutal yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Tekanan gabungan dari para jenius itu akhirnya membuat Pangeran Jinpeng terpaksa mundur beberapa langkah, meskipun ia masih bertahan dengan kekuatan penuh. Di tengah kekacauan itu, sebagian besar kultivator biasa memilih mundur. Mereka sadar bahwa medan pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa dimasuki tanpa mempertaruhkan nyawa. Di sudut alun-alun, sekte Ziwei tetap berdiri dalam posisi relatif tenang, menjaga jarak dari pusat pertempuran yang semakin liar. Iblis es yang berada di samping Ye Yunfei menatap mutiara kata es dengan intensitas yang hampir tidak bisa disembunyikan. Ia menyadari bahwa harta itu sangat penting baginya, dan suara rendahnya bertanya bagaimana mungkin mereka bisa merebutnya dalam situasi seperti ini. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan kepanikan. Setelah beberapa saat merenung, ia justru memutuskan bahwa mereka akan mencoba merebutnya saat ini juga. Tetua ketiga segera menyarankan agar mereka mundur saja, mengingat kekuatan yang terlalu tidak seimbang. Ia bahkan mengusulkan agar mereka meninggalkan area makam ini sepenuhnya demi keselamatan sekte. Namun Ye Yunfei justru menolak, dan dengan nada tenang namun tegas, ia meminta tetua ketiga untuk segera membawa semua anggota sekte Ziwei keluar dari wilayah makam tetua Yao kuno. Ia menyatakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Tetua ketiga terkejut, tidak memahami maksud peringatan itu. Pada saat itulah Ye Yunfei menjelaskan bahwa tubuh tetua Yao kuno mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Rambut putih yang tumbuh semakin cepat, perubahan fisiologis yang tidak wajar, dan indikasi bahwa sesuatu yang disebut penguraian mayat sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa penguraian mayat bukan sekadar fenomena, melainkan sebuah metode kultivasi ekstrim yang hanya dilakukan oleh individu kuat yang berada di ambang kematian dan mencoba melakukan terobosan terakhir. Jika berhasil, mereka bisa melampaui batas hidup mereka sendiri dan memperoleh kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Dan ketika tetua ketiga mendengar kemungkinan bahwa tetua Yao kuno mungkin masih hidup dalam bentuk tersebut, wajahnya langsung berubah drastis, seolah baru menyadari bahwa makam ini mungkin bukan sekadar tempat harta, melainkan sebuah perangkap yang sedang menunggu untuk bangkit sepenuhnya. Ye Yunfei berbicara dengan suara yang dalam, tanpa sedikit pun keraguan, seolah setiap kata yang keluar darinya telah melewati perhitungan yang sangat jauh dan dingin. Ia menyatakan bahwa sebenarnya sosok yang disebut tetua Guyao itu pernah benar-benar mati, dan apa yang kini berada di makam tersebut hanyalah bentuk kehidupan yang telah kembali dari kematian. Pernyataan itu langsung menghantam kesadaran tetua ketiga seperti petir yang meledak di dalam benaknya. Ia terpaku sejenak, lalu refleks mengulang dengan nada tidak percaya, seolah ingin memastikan bahwa pendengarannya tidak salah menangkap, bahwa sosok agung seperti tetua Guyao yang pernah menggetarkan hutan belantara timur benar-benar telah bangkit kembali dari kematian. Wajah tetua ketiga berubah berkali-kali, dari terkejut menjadi bingung, lalu berujung pada kegelisahan yang dalam. Ia menatap Ye Yunfei dengan sorot mata yang seakan mencari kepastian, berusaha memaksa dirinya menerima sesuatu yang terlalu absurd untuk dunia kultivasi yang selama ini ia pahami. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia kembali menegaskan bahwa berdasarkan kondisi yang ada, kemungkinan kebenaran dari dugaan itu mencapai sekitar 80%. Nada suaranya tidak bergetar, tidak ada emosi berlebihan, hanya keyakinan dingin yang lahir dari pengalaman dan ingatan yang jauh lebih dalam dari orang biasa. Di dalam benaknya, Ye Yunfei sebenarnya sedang menelusuri kembali fragmen-fragmen masa lalu dari kehidupan sebelumnya. Ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana pada saat makam tetua Guyao pertama kali ditemukan, seluruh kekuatan besar di hutan belantara timur bergerak tanpa terkecuali, mengirimkan para ahli terbaik mereka untuk menjelajahi tempat tersebut. Sekte Ziwei pada saat itu juga ikut mengirimkan orang, namun dirinya sendiri tidak terlibat karena sedang berada dalam pengasingan, tenggelam dalam pemahaman kitab 9 Yang. Dari kejauhan, ia hanya menerima kabar-kabar yang datang secara terputus-putus,
Namun justru dari kabar itulah gambaran mengerikan perlahan terbentuk. Ia mendengar bahwa di dalam makam tersebut, para penjelajah menemukan peti mati tetua Guyao, dan di tengah perebutan harta yang terjadi, sesuatu yang tidak terduga muncul. Seekor makhluk putih misterius muncul dari dalam kegelapan makam, membawa tekanan yang begitu mengerikan hingga hanya satu hembusan auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar orang yang berada di sana tanpa perlawanan berarti. Hanya segelintir yang berhasil melarikan diri dengan nyawa tersisa. Kejadian itu mengguncang seluruh hutan belantara timur. Para tokoh besar yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh akhirnya turun tangan sendiri, memasuki makam tersebut untuk menyelidiki kebenaran yang tersembunyi. Namun apa yang mereka temukan setelah itu tidak pernah kembali diketahui oleh dunia luar, seolah seluruh kebenaran terkubur bersama mereka di dalam makam itu sendiri. Yang kemudian beredar di kalangan terbatas hanyalah satu informasi tambahan. Mutiara kata es memang berada di dalam makam tersebut, dan informasi itu Ye Yunfei dapatkan secara kebetulan dari seorang murid inti salah satu kekuatan besar di wilayah itu. Selebihnya, semuanya menjadi kabut misteri. Dari semua ingatan itu, Ye Yunfei sampai pada satu kesimpulan dingin di dalam hatinya. Makhluk putih yang muncul di kehidupan sebelumnya kemungkinan besar bukanlah entitas asing, melainkan tetua Guyao sendiri setelah mengalami transformasi setelah kematian, atau lebih tepatnya, setelah proses pembangkitan kembali yang menyimpang dari hukum normal kehidupan dan kematian. Setelah semua analisis itu selesai dalam pikirannya, Ye Yunfei kembali berbicara kepada tetua ketiga, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ia meminta agar tetua ketiga segera membawa seluruh anggota sekte Ziwei keluar dari tempat ini tanpa menunda sedikit pun. Tetua ketiga sempat terdiam, namun akhirnya mengangguk dengan berat hati. Keputusannya kali ini tidak lagi ragu. Karena meskipun informasi ini terdengar seperti sesuatu yang mustahil, ia sudah terlalu sering menyaksikan keputusan Ye Yunfei yang terbukti benar. Dengan keputusan itu, ia segera mengumpulkan pasukan sekte Ziwei dan bersiap meninggalkan area makam. Namun sebelum mereka benar-benar bergerak, sosok Jiu muncul di hadapan mereka. Beberapa murid yang mengenalinya langsung berseru, menyebut namanya dengan nada terkejut. Jiu adalah sosok yang cukup dikenal di sekte Ziwei, dan kemunculannya langsung menarik perhatian banyak orang. Tetua ketiga menyambutnya dan menjelaskan bahwa mereka sedang bersiap untuk keluar dari makam tersebut. Namun Jiu tampak tidak puas. Ia menilai bahwa masih banyak wilayah di sekitar makam yang belum dijelajahi, dan meninggalkan tempat ini begitu saja terasa seperti keputusan yang terlalu terburu-buru. Tetua ketiga kemudian menjelaskan bahwa semua keputusan ini berasal dari Ye Yunfei, yang telah memperingatkan bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya akan segera terjadi. Penjelasan itu membuat Jiu semakin tidak senang, seolah ia tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda seperti Ye Yunfei bisa menjadi sumber keputusan penting seperti itu. Ia langsung mengarahkan pandangannya kepada Ye Yunfei, menyebut perkataannya sebagai omong kosong dan menolak keras gagasan bahwa dirinya mengetahui apa yang akan terjadi di tempat sebesar ini. Namun Ye Yunfei hanya memalingkan wajahnya tanpa sedikit pun minat untuk menanggapi. Sikapnya dingin dan acuh tak acuh. Sikap itu membuat Jiu semakin marah, hingga ia menuntut tetua ketiga agar tidak mempercayai Ye Yunfei. Namun tetua ketiga justru menjelaskan bahwa selama perjalanan ini, seluruh langkah sekte Ziwei sejauh ini pada dasarnya dipimpin oleh Ye Yunfei, dan mereka belum mengalami satupun korban jiwa. Semua itu menjadi alasan kuat mengapa ia lebih memilih untuk mempercayai Ye Yunfei. Setelah mempertimbangkan semuanya, tetua ketiga akhirnya tetap pada keputusannya untuk pergi, sekaligus bertanya apakah Jiu akan ikut bersama mereka. Namun Jiu dengan keras kepala menolak dan menyatakan bahwa ia tidak akan pergi. Tetua ketiga tidak memaksa lebih jauh. Ia segera memimpin pasukan sekte Ziwei meninggalkan area tersebut, sementara Jiu tetap bertahan di tempatnya dengan emosi yang jelas terlihat di wajahnya. Di sisi lain, Ye Yunfei berdiri diam di sudut alun-alun yang jauh, matanya mengamati peti mati es yang berada di tengah medan pertempuran. Di sana, berbagai kekuatan besar dari hutan belantara timur sedang bertarung sengit untuk memperebutkan cincin spasial dan mutiara katak es, tanpa ada yang benar-benar berhasil menguasai situasi. Pertempuran itu kacau, setiap orang saling menyerang tanpa ragu, karena tidak ada seorang pun yang mau mengalah ketika harta sebesar itu berada tepat di depan mata mereka. Dalam kondisi seperti itu, Ye Yunfei mulai mengirimkan perintah melalui transmisi suara kepada beberapa sekutunya, termasuk Hu Miao, Tetua Huang, dan Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Ia menjelaskan rencananya untuk bekerja sama mengambil mutiara katak es, sementara Iblis Es akan menjadi pihak yang secara langsung menguasai benda tersebut.
Iblis es sendiri menjawab dengan keyakinan bahwa ia mampu menaklukkan mutiara katak es, meskipun ia juga menyadari betapa mustahilnya mendekati benda itu di tengah pertempuran sengit yang sedang berlangsung. Ye Yunfei hanya menjawab dengan tenang bahwa ia memiliki caranya sendiri. Di saat yang sama, Jiu kembali meluapkan kemarahannya karena Ye Yunfei masih tetap berada di tempat itu, menyebutnya konyol dan tidak masuk akal. Namun sebelum situasi semakin memanas, sebuah suara baru muncul. Zhao Lingfeng tiba-tiba muncul bersama beberapa pengikutnya. Begitu melihat Jiu, ia langsung menunjukkan kegembiraan, namun ekspresi itu segera berubah menjadi penuh kebencian saat matanya tertuju pada Ye Yunfei. Zhao Lingfeng menilai Ye Yunfei sebagai makhluk kecil yang tidak layak bertahan hidup di tempat seperti ini. Ia bahkan mengejeknya dengan nada merendahkan, seolah keberadaan Ye Yunfei adalah sebuah kesalahan yang belum diperbaiki. Jiu mencoba meredakan situasi dengan menyatakan bahwa ia akan meminta Ye Yunfei untuk meminta maaf agar masalah ini selesai. Namun Zhao Lingfeng menolak mentah-mentah. Ia justru mengajukan syarat yang jauh lebih menghina, yaitu agar Ye Yunfei berlutut dan bersujud berkali-kali sebelum ia mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.